Ya, terinspirasi dari bumbu Bali, kemudian bumbu Balinya itu saya pakai kencur dan bawang putih, dan kemudian saya tambahkan sedikit rempah ketumbar dan kemiri ya. Jadi inilah resepnya untuk lobster kuah, sedikit santan tapi. Eksotik kencur saya pakai, dan kita kasih garam aromatik sedikit. Saya lebih prefer untuk dihaluskan secara manual seperti ini ya. Dari aromanya aja udah enak banget ini. Kalau ditumis, wow. Wow. Lobsternya diasap di atas, kemudian bumbunya ditumis di bawah. Ya. Guys, cuma pakai gula sama bumbu yang tadi saya jelasin. Oke, bahan-bahannya ada lobster, kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, kemudian ada kunyit, ada kencur, kemiri, ketumbar, dan garam aromatik yang pernah saya share di video saya sebelumnya ya. Kemudian daun salam. Ini simple, cepet, dalam satu pan, satu panci, kemudian pas udah matang, rasanya enak. Oke ya, kita mulai ya. Jadi saya pakai pertama ada bawang putih, ada 2 saya pakai. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 1 buah aja, 1 pieces bawang merah. Kemudian ada cabai. Nah, untuk mau pedas teman-teman bisa tambahkan cabai kecil ya, cabai kecil. Dan kemudian kalau mau tambahin rempah daun-daunan juga nantinya untuk kreasi dari teman-teman, untuk ada rasa rempah daun juga nggak apa-apa, kayak kemangi, kemudian daun jeruk, itu bisa ditambahin ya. Itu hanya esensnya. Ini saya bikin dasar yang cepet aja. Kemudian ada kunyit, ini bumbunya semuanya dihaluskan ya, dihaluskan. Enakan pakai ulekan sih memang ya. Kemudian ada kemiri, saya langsung aja kemirinya. Kemudian ada ketumbar, dan ini dia eksotik kencur, saya pakai sedikit aja ya. Dan itu dia bumbu-bumbunya. Semuanya ini kita ulek ya, dan kita kasih garam aromatik sedikit supaya dia enggak. Wow, ini udah. Jadi garam aromatik yang pernah saya sharing di video saya sebelumnya itu bisa dipakai juga untuk seasoning. Oke, kita haluskan semua bahan-bahan ini. Ada kemiri, bawang putih, kencur, bawang merah. Itu aja ya. Jadi ini akan jadi satu paste atau satu bahan dasar rempah yang bisa dimasak dengan seafood lobster ya. Udang juga bisa ya, nggak masalah. Saya lebih prefer untuk dihaluskan secara manual seperti ini ya. Jadi lebih terasa untuk bumbu-bumbunya. Ya, kita haluskan dengan pengulekan ini kurang lebih sampai dia punya cabai, bawang merah, dan rempah-rempah lainnya itu nggak mengganggu pada saat digigit ya. Jadi dia cukup halus ya. Wow, lihat. Dari aromanya aja udah enak banget ini. Kalau ditumis, wow, ini mantap. Saya rasa cukup ini. Wow, luar biasa. Ini cukup. Paste-nya udah cukup lumayan, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, ada sedikit beberapa cabai yang saya akan haluskan. Wow, aromanya enak. Coba kita coba, ini masih mentah. Enak. Aromatik. Ini sudah selesai. Kemudian kita siapkan lobsternya ya. Jadi lobsternya ini saya akan pakai bagian kepala, saya belah supaya gampang makannya. Bagian badannya juga kita belah. Ya. Lebih seperti ini. Kita akan bersihkan. Setelah kita belah, kita bersihkan dulu ya. 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 Keren. Kepalanya dulu kita tekan. Ya. Badannya dorong aja ke bawah. Ya. Ini belum dicuci, kita akan bersihkan. Oke, tusuk bagian kepala, lurus ke bawah. Tusuk bagian badan, lurus ke bawah. 2 lagi. Ya, terakhir.
kepala. Ya, kita akan cuci, kita akan bersihkan bagian kepalanya ya. Oke, kenapa saya tadi potong dari kepala? Karena ini berat lobster kurang lebih sekitar 250 sampai 350 ya. Jadi ada yang besar, jadi acak. Untuk sup pasnya menurut saya seperti itu. Bisa juga dikeluarin untuk dagingnya. Tapi cara saya motong itu dari kepala itu menuju kepala atas ya. Kemudian habis itu dibalik dan seperti ini ya. Dari kepala menuju kepala atas, kemudian dari antaranya daging dan tulang kepala dan tulang badan itu ke bawah. Ya, jadi itu akan ngebuat lobster ini pecahnya sempurna ya kalau teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk belah lobster itu saya lebih prefer untuk dari arah kalau misalnya ke kanan, tusuk bagian kepala menuju kepala atas, kemudian balik lagi antara kulit kepala dan kulit badannya itu ke bagian bawah buntutnya. Oke, itu cara simple, cara gampang untuk potong lobster. Jadi teman-teman bisa setelah dipotong kita bersihkan. Oke, jadi ini siap, lobster ini udah siap kita proses ya. Prosesnya itu gampang, jadi saya nggak langsung, karena gini, saya akan matengin 20% untuk lobsternya, itu di grill ya. Bisa langsung di dalam bumbunya dengan tumisan, tetapi saya untuk mempunyai rasa sedikit berbeda, jadi saya akan sedikit grill sedikit untuk lobsternya, dan menggunakan bumbu yang ini. Jadi akan sedikit saya panggang sedikit ya. 6 lobster ini bisa juga dibilang dipanggang, kemudian ada aroma asapnya sedikit lah ya. Ini udah campur oil dan ini enak banget, gurih, dan teman-teman bisa tambahkan penyedap atau apapun untuk bisa suka yang hobi untuk penyedap. Oke ya, ini bumbu-bumbunya udah saya aplikasikan ke lobsternya, kemudian saya siapkan grillannya dan saya proses asap sedikit. Ini saya pakai grill. Kemudian ini dia lobsternya, saya susun supaya cukup buntut kepala pasangannya, kemudian kepala kena buntut berikutnya ya. Ya, jadi ini udah ada beberapa, nggak terlalu banyak bumbu yang saya udah aplikasikan di lobsternya. Kemudian kita akan ya paling 20% supaya dapat aroma kayu apinya aja dalam sup ya. Jadi ini saya akan smoke dan kemudian saya akan kasih sedikit oil. Ini saya kasih sedikit oil dan kita tutup lobsternya 3-4 menit. Jadi kita tunggu sekitar 2-3 menit dan sampai dia cuma hanya dapat aroma asap sedikit aja. Jadi pada saat kita tumis untuk bumbunya, karena bumbunya ini akan harus sedikit lebih lama, jadi saya akan sedikit reduce supaya dapat kental dan bumbunya itu cukup ngikat bagus, baru kemudian lobsternya kita masukkan. Jadi antara bumbu dan lobster itu bisa dibilang kalau didetailin kita rasa, jadi lobster ini nggak terlalu banyak campuran bumbu kuahnya. Jadi ada sedikit masih fresh lobsternya terasa dalam kuah kesune ceku atau kencur dan bawang putih. Oke. Oke, ini udah. Makan. Oke. Ini udah sekitar 2 menit, sekitar semenit lagi sampai 50% kulit lobsternya itu berubah warna ya. Dan saya akan siapkan untuk tumis, dia punya untuk tumis bumbu paste-nya ya dari kuah lobster ini. Kita panaskan, ya kita panaskan pan di atas api dan kita tambahkan sedikit minyak. Jadi black pan ini udah panas. Kemudian saya akan tumis dari bumbu kuahnya ya. Ini sebenarnya dasarnya kencur dan bawang putih ya. Saya selalu terpesona sama dua bumbu ini. Bawang putih dan kencur itu kombinasi bagus ya. Sekarang kita tumis. Ya. Wow. Kita bisa cium di sini baunya. Keren. Baunya enak banget. Lobsternya diasap di atas, kemudian bumbunya ditumis di bawah. Ya. Ini enak banget. Ini benar-benar kuah rumahan ya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau masak simple, cepet, pakai bumbu ini dan nggak usah pakai cabai untuk anak-anak suka.
Kasih sedikit santan supaya gurih, biasanya anak saya suka sekali untuk makan ini. Kuah-kuah rempah itu harus diajarin buat anak-anak kita. Oke, ini dia sedikit. Kita tambahin sedikit oil lagi. Sampai bawang putih, kemudian sampai dia punya bawang merah matang betul-betul. Wow. Ini udah matang, pas, bagus. Oke, teman-teman mungkin pengen tahu cara saya untuk bikin kuah itu nggak terlalu encer atau watery atau terlalu berair kalau kita pakai santan kuahnya. Dengan cara biasanya saya selalu menaruh terlebih dahulu santannya dibandingkan liquid atau cairan. Jadi tips yang saya kasih buat teman-teman untuk bikin kuah santan atau kuah kare atau kuah yang menggunakan krim coconut milk itu untuk supaya bisa dapat kental yang sempurna dan rasa yang lebih baik. Menurut saya itu bisa teman-teman lakukan seperti apa yang saya lakukan. Ini saya suka banget cara ini, yaitu saya menaruh santan terlebih dahulu setelah bumbu atau aroma yang kita masak ya. Ini akan lebih mudah untuk kuah ini mengental ya, dibandingkan teman-teman menaruh air terlebih dahulu kemudian santan. Biasanya kita akan menghabiskan lebih banyak santan dibandingkan kita menaruh santan terlebih dahulu. Karena pada saat masak seperti ini, aroma santan akan ngikat dengan bumbu. Santan dengan bumbu itu jadi satu. Kemudian kita tambahkan air atau kaldu atau stok itu pelan demi pelan, sesuai dengan banyaknya kuah atau sesuai dengan kekentalan yang teman-teman suka. Itu tips dari saya ya untuk bikin kuah santan atau kuah kare atau kuah apapun manisnya sempurna. Ini mantap, enak ya. Jadi ini udah ada paste ya, santannya udah nyatu dengan bumbu, dan kita lihat lobsternya. Wow, teman-teman bisa lihat udah cukup matang, dan kita tinggal taruh, pindahkan ke sini ya. Matangnya udah, istilahnya lobster sendiri udah dicuci kemudian bersih, dan kaldunya juga nanti akan lebih enak pada saat kita braise di sini ya. Nah, ini udah dimasukkan. Jadi teman-teman bisa lihat setelah diasap sekitar 70% ya, dan dagingnya juga udah mulai matang. Kemudian saya ngesetkan dulu bumbu kuahnya, paste-nya dengan coconut milk tadi atau santan tadi, baru habis itu saya taruh di atas pan seperti ini. Ini aromanya akan beda apabila lobster dari mentah langsung teman-teman braise atau teman-teman masukkan dan rebus bersama kaldunya. Ini total akan beda. Tapi itu tergantung teman-teman lagi untuk bisa yang mana yang lebih suka dan yang mana yang lebih favorit. Oke, jadi udah di-reduce bumbunya dengan minyak tadi, kemudian sama lobster tadi udah di-smoke, kemudian kita udah taruh di atas pan ini ya. Dan saya tambahkan air ya. Nah, tambahkan air juga pelan-pelan tergantung kekentalan yang teman-teman mau ya. Jadi jangan sekaligus, lihat teksturnya supaya masaknya tuh pelan-pelan. Jadi gampangnya kita ngesetin, kita campur bumbu di awal dengan santan, itu akan lebih mudah kita dalam penambahan air nanti ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat, saya butuh api lebih besar, jadi saya akan taruh di level paling bawah. Ini dia. Kita akan boil, kita akan rebus sedikit. Dan kita tambahkan sedikit air demi sedikit sampai lobsternya itu matang ya. Untuk tambah gurih, teman-teman pada saat ini bisa dimasukkan penyedap chicken powder apapun ya yang teman-teman mau, atau essence daun-daunan ya, itu teman-teman puja kreasi juga ya. Jadi saya contohkan untuk bikin base paste-nya aja. Jadi kreasinya terserah teman-teman semuanya mau seperti apa. Oke, kita bisa lihat kekentalannya seperti apa ya. Semakin lama akan di-reduce, itu semakin akan terserah teman-teman mau lihatnya seperti apa. Oke. Ya. Ini bumbu dasar kencur dan bawang putih. Oke. Untuk saya akan prefer sedikit menggunakan gula pasir ya. Dan saya sedikit tambahkan air tadi karena saya akan braise lagi. Saya kuahnya mau sedikit lebih encer tapi nggak juga sedikit lebih kental. Tambahkan gula lagi sekitar barang setengah sendok makan. Ya, kita taste dulu garamnya. Kuahnya seperti ini.
Wow, tetap ada aroma lobster yang yang nggak terlalu amis ya. Dan ini cukup bagus. Kita tinggal tambahkan garam. Ya, santan selalu saya punya cara untuk lebih nikmat ya. Jadi ini tips untuk membuat gurih pada santan atau creamy, kuah yang krim atau kuah yang bersantan. Saya selalu menambahkan satu elemen ini ya. Ini tips buat teman-teman. Saya tambahkan sedikit daun salam ya pada saat saya nge-braise. Kemudian saya punya tomat ya. Ini supaya dapetin rasa asam ya, tomat. Dan ini masih banyak juga teman-teman yang suka nambahin ini. Tapi ada satu elemen ya yang saya suka tambahkan pada saat saya memasak santan atau krim. Ini adalah caviar lime, lime atau citrus flavor ya, atau citric atau asam ya. Jadi caranya tinggal ditaruh seperti ini dan kemudian ditaruh ya. Ini tips untuk membuat santan atau kuah yang bersantan atau yang punya rasa krim itu lebih nggak terlalu enak ya. Saya tambahkan rasa asam pada kuah ini. Oke guys, jadi saya udah braise kurang lebih 5 menit aja. Jadi nggak terlalu lama. Ini dia lobster kuah ya. Tomatnya juga nggak terlalu saya braise lama supaya ada tetap fresh-nya tapi ada rasa asamnya juga ya. Kemudian ini kita sajikan lobster enak ini. Wow. Aromanya men, enak. Ya, 3 aja. Kemudian saya butuh kuahnya. Wow. Tomatnya. Oke guys, ini dia lobsternya. Kemudian saya ada 2 porsi saya buat hari ini. Jadi 1 porsi saya sajikan 3 pieces dan sedikit garnish ya. Kemudian ada lime-nya, ada tomatnya. Wow. Dan ini dia lobster kuah gurih ala Chevron Bali. Saya terinspirasi dari bawang putih dan kencur yang saya buat lebih simple untuk bikin kuah di rumah. Ditambahin santan sedikit dan ada beberapa tips yang saya kasih tadi. Oke, terima kasih udah nonton, subscribe, like, share video saya, dan tetap semangat masak untuk keluarga. Dan maaf saya agak lambat untuk balas, tapi saya berusahakan untuk baca setiap komen dan masukan teman-teman semua. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Iya, masak lobster kalau misalnya dengan metode itu akan buat rasa yang beda ya. Jadi kita akan dapetin rasa fresh dari lobsternya yang nggak mengganggu, dan bumbu juga nggak mengganggu rasa lobster. Oke, ini dia. Ini kuahnya enak. Guys, cuma pakai gula sama bumbu yang tadi saya jelasin. Ini enak. Gurihnya itu dapet dari lobster yang nggak overpowering atau nggak terlalu terasa amis ya. Ikutin metode masaknya. Cobain di rumah. Enak. Pakai nasi panas. Enak.